Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasim Bayaki, NIM 2164101333 akan menjelaskan tentang manajemen dan sistem informasi manajemen. Untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Iskandar terkait dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada definisi manajemen. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai to get things done together people, di mana artinya yaitu untuk menyelesaikan melalui orang lain. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh para manajer saja, tapi juga oleh kerjasama yang harmonis antara atasan dan bawahan melalui sikap saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membantu satu sama lain. Manajemen berkaitan dengan usaha untuk memelihara kerjasama sekelompok orang dalam satu kesatuan, serta usaha memanfaatkan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan manajemen dalam sistem informasi manajemen. Di satu sisi, manajemen dapat dipandang sebagai aktivitas manajemen yang harus didukung dengan ketersediaan informasi oleh suatu sistem informasi manajemen. Sementara di sisi lain, manajemen melakukan perannya untuk kelangsungan suatu sistem informasi manajemen. Manajemen menurut para ahli. Menurut Hani Handoko, menyatakan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan, fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Menurut Gordon, 1976, menyatakan bahwa manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut James A. F. Stoner, pengertian manajemen menurut James A. F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Menurut De Liangji, menyatakan bahwa manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya atau SDM secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga disebut dengan proses dalam melibatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melakukan bentuk organisasi seperti merencanakan, pengawasan, pengendalian, dan penggerakan agar mencapai suatu hasil yang maksimal. Berdasarkan konsep manajemen, manajemen memiliki fungsi yang biasa dikenal dengan PUAJ, yakni untuk merencanakan, menyusun, atau mengorganisasikan, menempatkan, mengarahkan, dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terrealisasi dengan baik. Untuk menjalankan fungsi tersebut, manajemen tidak mungkin dapat melakukannya tanpa memiliki informasi berkualitas yang diperlukan. Sebuah informasi yang diterima oleh manajemen selain harus berkualitas atau relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap, juga informasi tersebut harus selaras, searah, dan saling berkaitan dengan informasi-informasi lainnya yang ada di suatu organisasi. Sistem informasi manajemen. Secara umum, manajemen informasi sistem atau MIS atau sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, atau permasalahan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, menurut McLean, sistem informasi manajemen merupakan payung yang mendukung semua aktivitas manajerial. Informasi sebagai produk sistem informasi akan mendukung kelancaran jalannya kegiatan operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan yang terjadi baik di tingkat transaksi, manajemen operasional, manajemen teknis, dan manajemen strategis. Sistem informasi manajemen menurut para ahli. Menurut George M. Scott, dijelaskan oleh Budiman 2001-100. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu yang dapat mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna
meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang telah disepakati. Menurut Gordon B. Davis, pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Yang ketiga, menurut James A. F. Conner dalam buku tulisanmu A5, pengertian sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi dan disahkan guna memberikan data atau informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, menurut Levine, informasi manajemen merupakan payung yang mendukung semua aktivitas manajerial. Berikut gambar piramida dari Robert F. Witt dalam Davis 2002 tentang sistem informasi manajemen dalam organisasi, dan gambar berikutnya memperlihatkan jenis keterlibatan yang dimiliki dari ketiga tingkatan manajemen sehubungan dengan pembuatan sistem informasi. Zulkifli 1997 72. Yang pertama ada SIM untuk perencanaan strategis dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Yang kedua, SIM untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, SIM untuk perencanaan operasional, pengambilan keputusan dan pengendalian. Dan yang keempat ada SIM untuk pengolahan transaksi dan pemberian informasi. Manfaat sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dan sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Ulasannya akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja dan akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Tipe informasi dan kegiatan manajemen. Yang pertama ada tingkat atas. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Dikutip dari Frederick Howe. Yang kedua ada tingkat menengah atau pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah diterapkan dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah dapat menjalankan taktik jangka pendek, menengah, dan panjang. Proses pengendalian manajemen formal terdiri dari tahapan programming, budgeting, operating, measurement, dan reporting dan analisis. Yang ketiga ada tingkat bawah atau pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Jenis-jenis sistem informasi manajemen. Tingkat bawah atau operasional. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem pengolahan informasi yang ditujukan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Contoh seperti pemasaran, penjualan, menerima pesanan, reservasi hotel, dan sebagainya. Yang kedua ada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Contoh, Knowledge Work System (KWS) atau Engineering Workstation, Graphic Workstation, atau Desain Promosi Produk. Ada Office Automation System atau OAS menangani pekerjaan manajemen atau word processing atau digital filing, desktop publishing atau penjadwalan kerja, electronic calendar atau komunikasi, email, voicemail, video conference. Yang ketiga ada tingkat manajemen menengah
adalah sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan atau mengawasi, mengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Contoh, manajemen informasi sistem atau MIS, manajemen penjualan, pengendalian persediaan, analisis investasi, decision support system seperti analisis wilayah penjualan, penjadwalan produksi, dan analisis biaya. Yang keempat, ada tingkat manajemen atas atau strategis. Executive Support System (ESS) adalah suatu informasi yang ditujukan untuk tingkatan teratas perusahaan, yaitu manajemen senior, untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Contoh seperti pemasaran, bagaimana ramalan dan kecenderungan penjualan di masa 5 tahun yang akan datang, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.